Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Pun. oke, balik lagi sama terhubung di mana ini? Di Connecting the Future CTF, dan hari ini kebetulan kita lagi bareng-bareng, nggak kebetulan ya, soalnya diundang sama Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Perpustakaan dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung periode 2025. Ya nggak sih? Ya betul ya. Oke, sebelah kanan saya ada ketua umumnya dengan Ibrahim. Sebelah kanan ujung ada Bung Gunawan. Sebelah kiri ada Mbak Serlinya. Sehat? Sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir dan meluangkan waktunya. Hari ini kita akan balik lagi untuk diskusi bareng-bareng terkait masa depan manajemen informasi di tangan kita, di mana algoritma dan empati. Dan hari ini kita mau sama-sama tahu, mau sama-sama untuk sama-sama belajar apa yang hari ini dekat dengan kita tapi ternyata kita nggak kenal-kenal amat. Padahal kita satu fakultas ya, sama-sama divisip ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. CTF itu apa? Jadi CTF itu sebenarnya forum yang kita lagi gagas dan buat terkait pertukaran ide dan gagasan yang akan membuat kita tahu dari sebelumnya, menambah lebih dari sebelumnya, yang sehingga harapannya dari forum ini kita punya nambah banyak perspektif, itu satu. Yang kedua, kita bisa punya banyak relasi ke depannya. Oke. Dan kebetulan kawan-kawan masih aktif ya jadi pengurus ya? Masih ya? Masih ya? Ibra masih agak tegang. Santai aja, Bra. Santai. Oke, kita masuk yang sesi pertama. Di mana hari ini jurusan perpustakaan dan dokumentasi. Yang sebenarnya kita itu banyak pengen tahunya apa yang sebenarnya melatar belakangi dari jurusan ini. Apa yang perlu kita ketahui terkait jurusan ini. Dan apa aja sih, belajar apa aja sih di perpustakaan, dan kira-kira untuk masa depannya gimana sih, untuk kayak profesi apa, jangan-jangan ada di dekat kita tapi kebetulan kita banyak nggak tahunya. Mungkin bisa untuk Ibra, silahkan untuk menjelaskan. Oke, sebelumnya makasih Bang Arif. Alif. Bang Alif, oke, maaf, Bang Alif. Oke. Jadi kenapa sih jurusan perpustakaan, dan tadi disebutin juga perpustakaan dan dokumentasi. Oke. Jadi kita sendiri itu masih masuknya ke lingkup prodi, program studi, karena kita masih diploma, program studi diploma perpustakaan Universitas Lampung. Jadi sebelum kita menjadi D3, kita tuh awalnya D2, Bang. Dan kenapa ada dokumentasinya? Karena kemarin itu kita namanya bukan ilmu perpustakaan, tetapi Pusdok Info, Pusat Dokumentasi dan Informasi. Oke, jadi setelah tahun 2012 itu beralih menjadi program studi diploma perpustakaan Unila. Dan perpustakaan sendiri, kalau kita tarik ke belakang, itu terlahir dari satu nilai yang cukup besar, yaitu bagaimana caranya kita menjaga ilmu pengetahuan itu terus dimanfaatkan oleh manusia. Karena kita tahu sendiri ilmu pengetahuan itu mulai dari zaman dahulu sampai sekarang itu sangat berserakan, dan itu tidak bisa dibilang tidak terjaga. Maksudnya tidak terjaga kalau misalkan informasi itu tidak dirawat, dilestarikan, itu bakal hilang. Begitu, dan disitulah peran ilmu perpustakaan. Selama masih ada informasi,
selama itu juga peran kita dibutuhkan. Dan fun fact-nya, Diploma 3 Perpustakaan sendiri itu merupakan program studi yang masih eksis sampai sekarang dari 13 program studi yang ada di Indonesia. Begitu. Belajarnya apa aja sih di perpustakaan? Itu kita belajar banyak banget. Seperti kita belajar bersosialisasi dengan pengguna. Pengguna di sini kita sebut pemustaka. Dan kita yang melayani pemustaka itu sendiri disebut pemustakawan. Kita belajar berkomunikasi dengan mereka, bagaimana melayani mereka dengan baik. Kita belajar yang namanya itu excellent service, pelayanan prima. Kita melayani mereka seperti kita ingin dilayani oleh orang lain, begitu. Juga kita belajar tentang pengkatalogisasian, kita belajar tentang tata cara mengelola buku supaya tidak usang. Kita belajar bagaimana buku itu bisa kita lestarikan sampai berpuluh-puluh hingga ratusan tahun. Kita belajar tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, literasi digital, dan mempromosikan perpustakaan itu sendiri ke khalayak ramai, begitu. Dan di endingnya kita sendiri prospek kerjanya itu luas banget. Yang paling utama dan sering kita dengar dari jurusan perpustakaan tuh pasti menjadi pustakawan, nggak lain nggak bukan. Tapi kita juga bisa menjadi arsiparis, mengurus dokumen-dokumen penting. Kita menjadi indexer, kataloger, data analis, dan masih banyak lagi gitu, Bang. Mungkin itu sih. Oke, menarik. Wait, potong dulu kayaknya azan. Menarik. Berarti yang tadi kalau kita ke toko buku itu namanya pemustaka. Bisa dibilang. Pakai. Bisa dibilang begitu, tapi nggak sepenuhnya benar. Oh gitu. Jadi belum tentu orang yang datang ke toko buku atau ke perpustakaan itu adalah pemustaka. Iya, betul, Bang. Jadi gimana itu maksudnya? Coba Jadi, definisi. oke, jadi menurut Profesor Sulastyo Basuki, jadi ada irisan tentang perpustakaan dan toko buku. Jadi kalau toko buku itu berorientasi kepada keuntungan komersil, sedangkan kalau perpustakaan itu kepada mendaya gunakan buku itu demi kepentingan pemustaka tersebut. Jadi beda kepentingannya, dan juga bisa dibilang beda juga customernya. Kalau misalkan mereka datang ke toko buku itu bisa disebut pelanggan, tapi kalau datang ke perpustakaan itulah pemustaka. Oke. Berarti dibedakan berdasarkan tujuannya. Betul. Dan oke, menarik. Dan karena kita melihat perpustakaan ini adalah bentuk apa ya? Stigmanisasinya kan kebanyakan ya perpustakaan itu ya tempat buku. Dan kalau orang tanya apa bedanya, mungkin juga banyak yang belum bisa menjelaskan dengan spesifik apa yang menjadi pembedanya. Ternyata pembedanya adalah di tujuannya. Dan lebih dari itu sebenarnya tujuan dari si orang ataupun customernya ini ataupun orang yang ingin membacanya ini itu juga punya definisi yang juga beda gitu. Oke. Nah, hari ini kita juga masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama adalah dari penjaga buku ke arsitek informasi. Tadi sudah sempat dijelaskan sama Ibrahim tentang apa saja sih yang dipelajari, dan lebih dari itu semua saya rasa ternyata banyak yang kita nggak tahu tentang hal yang dekat dengan kita ya. Dan redefinisi identitas profesinya, karena ya dari tadi kita itu masih berputar-putar di bagian definisi perpustakaan, pustakawan itu apa gitu kan. Pemustaka itu jadi baru lagi nih, info lagi nih dari Ibrahim. Nah, jadi apa masalahnya? Citra pustakawan masih sering terjebak pada stereotip penjaga buku dan pengelola perpustakaan fisik. Sementara dunia digital membutuhkan peran yang jauh lebih dari itu semua, baik secara strategis maupun teknis. Dan berdasarkan data, ternyata
ini adalah lowongan kerja baru, munculnya posisi seperti digital archivist, data library, UX researcher for information system, dan knowledge management consultant yang justru membutuhkan kompetensi inti lulusan dari perpustakaan. Di Lampung butuh tak? Harus butuh ya. Terus kesenjangan persepsi, di mana masyarakat dan pasar kerja belum sepenuhnya melihat lulusan ini sebagai solusi untuk masalah informasi yang overload dan data manajemen. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita harus mendefinisikan ulang dan memasarkan diri kita di CV dan profil profesional agar tidak lagi dilihat sebagai penjaga masa lalu, melainkan sebagai arsitek masa depan di bidang informasi. Mungkin siapa yang bisa jawab? Oke, mungkin Gunawan, silakan. Oke, boleh ya. Terima kasih untuk Bang Alif. Jadi bahasanya sangat menarik. Nah, stereotip terkait penjaga buku itu nggak ada yang salah, karena kita seperti yang dijelaskan Ibrahim, kita adalah penjaga buku, penjaga informasi. Nah, pustakawan itu menjaga informasi agar dapat digunakan oleh pemustaka sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, lalu gimana sih redefinisi? Yaitu perpustakaan tidak hanya sekedar menjaga buku, tapi perpustakaan adalah center of knowledge, yaitu pusat pengetahuan. Nah, pustakawan itu disebut ahli informasi. Jadi, apa yang kalian cari di perpustakaan, apa yang kalian butuhkan, itu bisa bertanya ke pustakawan. Nah, sedangkan masyarakat umum tidak tahu kan, Oke. jika misal ada si A gitu kan, disuruh dia misal menjaga buku. Nah, ada lagi yang nanya si B, dia tidak bisa menjawab dengan sedetail itu. Nah, kita ada yang namanya katalog, ada juga kita layanan-layanan lainnya. Nah, misal ke perpustakaan itu ada tujuan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan. Ya, kalau ke toko buku kita membeli buku gitu kan. Kalau ke perpustakaan kita mencari sumber-sumber informasi, layanan juga berbeda. Kita bertanya nih, kira-kira kita mau carinya lagi butuhnya referensi nih gitu kan, untuk daftar pustaka kita. Itu kita bisa masuk ke ruang referensi, ke layanan referensi. Atau kita lagi pengen minjem buku nih, oh misal novel, misal atau buku-buku yang emang pembelajaran mendukung mata kuliah kita, itu kita ada namanya layanan sirkulasi. Jadi tempat peminjaman buku. Nah, ada juga layanan lainnya, perpustakaan sekarang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena perpustakaan berkembang mengikuti perkembangan zaman, itulah kenapa perpustakaan selalu dibutuhkan bahkan dari masa lalu sampai dengan di masa depan nanti. Apalagi kita berada di abad 21 ya. Abad 21 itu 2000 sampai 2100. Nah, tahun 2025 ini itu kita masih masuk di abad 21. Abad 21 itu mempelajari apa aja? Yang pertama, yang pasti critical thinking. Yang kedua yaitu creativity. Yang ketiga itu communication, dan yang keempat itu kolaborasi. Nah, kira-kira kalian di perpustakaan bisa dapat itu nggak? Bisa banget. Bisa banget deh. Buku itu memperkaya kosakata kalian. Buku itu memperkaya komunikasi kalian, gitu kan. Dari pengetahuan kalian bisa kreatif banget. Nah, dari hal-hal tadi itu kalian bisa menciptakan sesuatu yang emang besar gitu kan, yang emang sebuah karya, karena kita mendukung misal peneliti, pencipta karya-karya buku gitu kan. Gak cuma buku, bahkan misal ada yang hukum itu butuh banget data. Nah, informasi adalah data, ya kan? Data yang sudah dikelola menjadi informasi. Informasi itu apa? Informasi adalah isi dari sebuah data dan nantinya akan menjadi pengetahuan. Itulah kenapa perpustakaan disebut center of knowledge, pusat pengetahuan. Makanya gimana sih kalau misalkan kita branding di CV? Ya, sekarang sudah sangat luas ya. Jadi perpustakaan itu peluang kerjanya tidak hanya menjadi pustakawan, tapi juga tadi yang seperti disebutkan kita bisa menjadi data analis, itu bisa banget. Lalu juga ada record manager, itu bisa. Ada lagi kita bisa menjadi yang namanya tadi misal UX researcher ya. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena perpustakaan pusat pengetahuan itu mempelajari literasi. Literasi adalah bagaimana kita mengelola pengetahuan itu untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah, jadi orang-orang ke perpustakaan itu banyak tujuannya masing-masing. Tapi gimana sih cara mengelolanya? Tidak semua bisa tahu, ya kan? Karena jika tidak ada pustakawan, maka
yang dikelola itu, misal di perusahaan gitu kan, arsip itu sangat dibutuhkan. Bahkan arsip itu bisa menjadi bukti yang konkret dalam hukum, ya kan? Atau juga bisa hal-hal lainnya gitu kan. Kita bisa dipergunakan menurut bidang kita masing-masing gitu kan, sebagai bukti tadi. Lalu juga kita bisa menggunakan arsip itu sebagai kita klaim bahwa misal batik ya. Kemarin kan panas tuh ya, batik itu dari Malaysia. Tapi kita lihat arsipnya mana, buktinya mana. Nah, di situ dikelola. Kita punya arsipnya, kita punya buktinya, kita bisa klaim bahwa batik adalah milik Indonesia. Sebegitu luasnya, yaitu peran pustakawan, peran penjaga informasi, ataupun tadi yang disebut penjaga buku. Tapi nggak cuma buku ya, tapi juga kita menjaga hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Nah, itulah kenapa kita bisa banget membranding diri kita sebagai ahli informasi, dan informasi itu sangat luas. Gak cuma hanya penjaga buku, bisa dari data analis, bisa dari UX researcher, bisa dari digital archive gitu kan, karena sekarang dimasuk di era digital ya kan. Jadi pustakaan tuh gak cuma fisik nih, tapi ada juga e-booknya gitu. Nah, itulah perpustakaan yang akan selalu ada, karena perpustakaan mengikuti perkembangan zaman. Karena perpustakaan mengikuti perkembangan zaman, maka pustakawan akan selalu dibutuhkan berdasarkan zamannya. Asik. Pecah. Menarik Gunawan. Bung Gun ini dalam juga ternyata. Ya, bahkan yang tadi juga disampaikan sama Bung Gunawan, bahwasannya pustakawan juga bisa adaptif. Dalam setiap zaman pasti membutuhkan pustakawan. Dan setiap lini kehidupan, ya sejarah kita itu terarsipkan ya, kalau tidak terjaga ya pada akhirnya nggak ada cerita-cerita sukses masa lalu itu. Tapi sepakat, sejarah ditulis ulang lagi. Oke, lanjut ya. Dan kita Oke, dari apa yang tadi disampaikan sama Gunawan, pada akhirnya itu kan menunjukkan optimisme bahwasannya peluang dan apa yang hari ini dipelajari itu menjadi salah satu jawaban untuk menjawab tantangan masa depan. Tapi coba kita tarik ke realitas sesungguhnya. Apakah di kondisi hari ini pustakawan sebegitu dibutuhkannya, atau peluang itu ada? Kita ngomong gak usah jauh-jauh deh. Di Lampung apakah ada peluang ataupun opportunity yang tadi disebutkan, atau apa yang diharapkan sehingga Lampung bisa menjadi tempat terbaik salah satunya untuk jurusan perpustakaan ini? Mungkin bisa dijawab? Oke, boleh untuk Lampung sendiri ya. Jadi pustakawan itu adalah bidang profesi, bukan pekerjaan. Beda ya antara pekerjaan dengan profesi. Profesi dia punya ahlinya, dia punya latar belakang yang emang mumpuni. Nah, pustakawan itu adalah profesi. Dan di Lampung sendiri itu pustakawan sangat dibutuhkan. Nah, tapi mirisnya adalah tidak semua pustakawan itu berasal dari D3 misal perpustakaan. Tidak semua pustakawan itu berasal latar belakangnya dia mempelajari terkait emang spesifik perpustakaan. Nah, ada yang emang misal dia banyak banget nih, misal di sekolah itu pasti kalau ditanya bukan lulusan perpustakaan. Nah, itu mirisnya di situ. Karena emang sumber dayanya yang terbatas. Di Lampung sendiri kan itu cuma ada 2 ya. Jadi 3 ya. Ya cuma ada 3, dan salah satunya adalah prodi D3 perpustakaan di Unila. Ya kan, ada juga D4 kearsipan. Nah, ada juga nanti di UIN itu ilmu perpustakaan. Ya. Jadi emang punya spesifikasi masing-masing. Nah, ya karena miris tadi, ya kalau misalkan dari lapangannya ya, itu sangat-sangat dikhawatirkan tidak terjaga dengan baik, yaitu sumber pustakanya. Jadi karena tidak ada lulusan yang emang mumpuni, yang diambil oleh orang-orang yang bukan bidangnya, maka perpustakaan itu tidak dikelola dengan baik. Nah, karena perpustakaan tidak dikelola dengan baik, maka nantinya efeknya dari perpustakaan itu ke masyarakat itu akan kurang. Nah, makanya kenapa sih literasi itu rendah? Ya karena
Ya karena dari awalnya aja emang sudah tidak terlalu memahami itu. Karena literasi itu kan kita bagaimana memproses ya, mengolah informasi menjadi pengetahuan untuk digunakan sehari-hari. Kalau di Lampung sendiri itu sangat butuh. Jadi misal di dosen sendiri itu tergantung kita membrandingnya dengan apa. Nah dosen saya itu membranding diri bahwa dia adalah archive. Jadi dia pusatnya adalah arsip. Arsipnya bisa banyak kan, bisa arsip fisik gitu kan, bisa arsip non fisik gitu kan. Itu bisa banget karena arsip sangat dibutuhkan oleh misal kita sebut saja kebijakan itu butuh banget. Jadi kebijakan masa lalu untuk kita menentukan kebijakan masa depan itu butuh arsip dan itu dibutuhkan untuk dikelolanya oleh yang berasal dari perpustakaan. Oke. Iya, semakin kesini kita juga sampai yang sering banyak lihat ya, setiap diskusi ataupun pengambilan kebijakan ataupun diskusi organisasi deh, ternyata masih banyak yang lupa pakai notulensi. Sedangkan itu hal standar untuk dilakukannya arsip itu tadi ya. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi. Oke, izin menambahkan sedikit. Jadi untuk profesi perpustakawan, lulusan ilmu perpustakaan yang ada di Lampung sendiri, itu banyak banget lulusannya yang bisa dibilang opportunity-nya juga banyak. Apalagi opportunity di lingkup sekolahan. Jadi kalau kita ngomongin lulusan perpustakaan tuh dibutuhkan atau enggak, sangat dibutuhkan. Karena kalau kita tarik ke undang-undang, perpustakaan sekolah itu wajib ada di sekolah karena untuk membantu literasi di sekolah, pembelajaran di sekolah. Dan perpustakaan di sekolah itu nggak sembarangan untuk dikelolanya, benar kata Gunawan tadi. Dan itu membutuhkan keahlian. Tetapi kenapa banyak lulusan perpustakaan atau pustakawan-pustakawan yang setelah lulus itu minatnya kurang di perpustakaan sekolah? Itu balik lagi karena kurangnya kemakmuran. Iya. Oh dibilang gitu Iya. lah. Jadi mungkin itu yang bisa dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita juga sebagai lulusan perpustakaan yang memiliki kemampuan ilmu di bidang itu juga perlu dihargai dalam lingkup sekolah itu juga dan dalam lingkup-lingkup yang lainnya. Oke. Iya, yang tadi juga sudah kita bahas kan memang ternyata opportunity-nya besar, tapi tidak terserap secara optimal. Mungkin itu kata yang lebih tepat ya. Walaupun mereka sudah tahu kita banyak lulusannya sudah banyak, tapi kenapa nggak diserap? Oke. Nah, tadi salah satu juga saya terngiang-ngiang dengan Gunawan tadi. Ada satu statement yang dimana apa salah satu yang dibutuhkan untuk di abad 21 ya. Salah satunya adalah kolaborasi ya. Nah, ngomongin kolaborasi. Nah, bersinergi atau digantikan itu kan sebenarnya strategi kolaborasi dengan kecerdasan buatan yang tadi juga sudah disampaikan sebelumnya bahwasannya eh, apa yang hari ini setiap zaman itu membutuhkan pustakawan, membutuhkan ilmu dari perpustakaan tersebut untuk menjawab tantangan zamannya. Nah, dan hari ini kita masuk ke zaman di mana sudah ada namanya kecerdasan buatan atau AI. Nah, menurut kalian, dimulai dari Shirley, AI seperti apa masalahnya? AI seperti ChatGPT dan mesin pencari semantik dapat melakukan tugas dasar seperti temu balik informasi dan klasifikasi dengan cepat. Apakah ini ancaman ataupun peluang? Itu satu. Terus eh yang menjadi kita ingin tahu juga di mana kompetensi unik apa yang harus kita asah seperti yang tadi disampaikan juga di abad 21 lagi. Critical thinking, kurasi konten kompleks, dan literasi etika digital untuk naik level dari sekadar operator informasi menjadi pengawas dan penilai kritis yang bersinergi dengan AI. Nah, mungkin bisa dijawab, Sir?
Sebenarnya kalau untuk apa namanya, AI itu bisa menggantikan apa enggak, sebenarnya enggak menggantikan Bang, cuman kayak, lebih ke membantu kami gitu sebagai pustakawan. Misalnya kayak katalogisasi, temu balik, itu sebenarnya untuk temu balik, itu amat sangat menguntungkan untuk apa ya, membantu pustakawan gitu. Saat kita mencari informasi, saat saat kita ya mencari referensi lah, itu amat sangat apa ya, diperlukan gitu dalam perpustakaan. Nah, terus tuh juga terkait, critical thinking ya, Bang. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh harus menjadi, validator. Jadi tugas utama kita itu, apa namanya, bukan lagi kayak mencari, tapi juga menilai data yang kita temukan gitu, Bang. Jadi, kita menilai, terus kita mengevaluasi apa yang kita udah temuin gitu, Bang. Terus untuk konten curation ya. Nah, iya, kurasi konten. Nah, karena AI ini menghasilkan begitu banyak informasi ya. Misalnya kita cari nih satu apa ya, satu kata gitu, langsung keluar banyak kan. Nah, karena keluar banyak, otomatis data yang kita temukan itu ketimbun gitu. Saking banyak kebanjiran lah ya, kebanjiran informasi. Jadi kita harus lebih bisa memilih informasi yang emang kita butuhkan gitu. Nah, kalau kami di belajar di perpustakaan, itu kita misalnya nih untuk AI maupun Google ya Bang ya. Nah, kita bisa belajar untuk mencari sesuatu itu ada beberapa cara Bang. Misalnya, kita ingin mencari tentang apa ya, bahasan tentang perpustakaan misalnya. Kita ketik aja perpustakaan gitu, muncul banyak perpustakaan. Kalau misalnya kita pengen cari perpustakaan dan kearsipan, kita apa namanya, kuncinya itu perpustakaan dan kearsipan. Kalau misalnya kita pengen cari perpustakaan, cuman nggak mau ada kearsipan, kita bisa cari dengan perpustakaan not kearsipan. Jadi kata-katanya nanti itu kearsipan nggak ada muncul Bang, cuman ada perpustakaan aja. Jadi sebenarnya lebih ke cara kita mencari apa yang kita butuhkan gitu. Untuk yang tadi saya bilangin itu memang kami pelajari di beberapa mata kuliah untuk bagaimana kita mencari informasi yang memang relevan untuk kita butuhkan, Bang. Karena kan kebanjiran informasi kan, apalagi di Google ataupun AI. Sebenarnya AI itu enggak seharusnya kita gunakan untuk misalnya nih nyari tugas AI, GPT, tak langsung salin, nggak bisa gitu sebenarnya. Cuman kita jadikan aja sebagai bahan acuan kita. Misalnya nih, buat makalah tentang, literasi digital gitu. Nah, ada kerangkanya, nanti kita baru cari gitu, di apa namanya, di misalnya di Google Scholar ataupun di apa namanya, pencarian lain gitu, Bang. Jadi AI itu amat sangat menguntungkan buat kita mahasiswa maupun pustakawan maupun ya di bidang lain juga, cuman lebih ke kita harus bijak aja, gimana cara kita memanfaatkannya. Super, 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 super. Ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih, aku izin menambahkan ya. Dari Shirley tadi, itu benar banget bahwa AI itu sangat membantu ya. Sekarang itu AI sebagai personal assistant, asisten pribadi kita. Dan seperti pencarian tadi yang dijelaskan Shirley, itu namanya Bang, itu adalah Boolean logic, logika Boolean. Jadi gimana sih cara kita mencari misal di Google gitu kan, kita mau misal mencari yang spesifik, itu kita bisa pakai tanda kutip. Nah, misal kita mau carinya spesifik terkait perpustakaan, ya udah bisa dikutipin gitu kan. Nah, nanti kalimatnya apa tergantung kita mau carinya apa. Bisa juga kita pakai dan gitu kan, jika kita ingin mencari dua hal atau kita ingin mencari satu tapi hal lainnya tidak ingin, bisa pakai don't gitu. Ya. Ilmu lagi nih. Saya suka buka kurung soalnya kalau mau spesifik. Ya, bisa juga gua gorong, bisa tanda kutip. Oke. Itu namanya Bogoro. Bukan. Itu namanya Boolean logic, logika Boolean. Oke. Lalu emang kita tadi disebut lagi kan di abad 21 ya. AI itu wah gila banget. AI itu gila banget, nggak cuma ChatGPT kan. Kita juga, saya yakin semua di sini pemakai AI, gitu kan. Karena itu kita membutuhkan ya kecerdasan buatan. Tapi emang kalau di Indonesia sendiri
AI masih sebagai personal assistant. Nah, nanti akan berkembang AI itu sebagai AI agent. Jadi AI itu nanti dia akan bisa berpikir sendiri. Kalau sekarang itu terbatas oleh perintah kita. Kita ingin mencari bla 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 gitu kan. Nah, nanti ketemu tuh dari ChatGPT misal gitu kan. Nah, nanti akan seperti AI agent misal chatbot. Chatbot itu termasuk AI agent. Nah, di perpustakaan itu nanti kita bisa adain chatbot. Jadi tidak perlu lagi tuh kita datang-datang gitu kan ujuk nanya ke pustakawan, tapi bisa melalui nanya aja ke chatbot gitu kan. Kita butuhnya apa. Nah, itu disebut AI agent. Jadi dia bisa berpikir sendiri melalui pemrograman. Nah, lalu juga di AI sekarang ini itu kita harus menggunakan yang namanya nalar logika. Jadi kita nggak bisa tuh tadi seperti yang dibilang copy paste itu nggak bisa banget. Itu kalau dalam ya di dunia kita ya di perkuliahan itu plagiarisme itu nggak boleh banget. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi hal itu? Ya kita punya empathy, kita punya pemikiran sendiri, ya kita buatlah AI itu sebagai brainstorming kita. Kita mau mencarinya apa nih? Misal kita mau buat suatu makalah, ya kan? Atau bahkan kita belum ketemu judulnya aja, kita tahu topiknya, itu bisa kita minta referensi. Tapi nanti untuk isinya, itu kita yang tahu. Kita yang mau buat apa nih? Arahnya kemana nih? Itu cuma bisa menjawab apa yang kita perintahkan. Dan seringkali di dunia digital itu adanya information bias. Jadi kita cenderung mempercayai hal-hal yang sejalan dengan pandangan kita, yang belum tentu faktanya itu benar. Yang suka aja ya. Iya, yang suka aja gitu kan. Jadi wah ada konten ini nih, like lah gitu kan, di-share ulang. Nah, itu perlu namanya literasi gitu kan, literasi informasi. Nah, kita mempelajari hal itu, literasi informasi, bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence itu sebagai alat pembantu kita. Nah, jadi kita nggak bisa tuh misal tergantikan. Menurut saya enggak sih, karena manusia itu punya yang namanya empathy yang nggak bisa tergantikan oleh robot manapun. Nanti robot juga jadinya AI agent, dia bisa melayani sendiri gitu kan. Tapi di Indonesia kita masih berkembangnya sebagai personal assistant seperti itu. Oke. Iya, ternyata baru beberapa waktu ini kita 30 menit udah ada. Ternyata udah banyak hal yang ternyata banyak yang nggak kita tahu ya. Ternyata ada secara spesifik tantangan yang kalian lagi hadapi kan. Ada tantangan yang secara baik umum maupun khusus yang lagi kalian hadapi. Tapi kan kita nggak bisa apa ya? Yang tadi disampaikan sama si Shirley bahwasannya bagaimana kurasi konten kompleks. Kata kuncinya kan dengan teknologi ini mempercepat. Iya kan? Belum tentu juga moodnya lagi bagus pustakawan itu respon dan pelayanannya itu juga akan mempengaruhi kan. Tapi kalau secara internet ataupun aplikasi itu bisa memastikan bahwasannya dia tetap konsisten. Itu yang membedakan secara apa ya? Secara konkret lah. Tapi untuk empati dan lain-lainnya memang tidak bisa dimiliki. Nah, apa yang tadi sudah kita sampaikan beberapa waktu ini sebenarnya kan ini menimbulkan satu pertanyaan. Iya kan? Kalian mendalami disiplin ilmu ini satu hal, dan di hal yang lain kalian sedang berusaha dengan keras menyelesaikan pendidikannya ya di perguruan tinggi ini, dan kayaknya harus next lagi ataupun mencari profesi lagi. Apakah kalau ditanya untuk biar apa ya, apakah kalian akan stay di Lampung untuk mendapatkan profesi yang relate dengan jurusan kalian? Mungkin Kalau untuk Shirley sendiri sih Bang, sebenarnya bisa jadi Bang. Karena untuk di pesisir barat sendiri itu kan di pemerintahan daerahnya itu asalnya pesisir barat. iya, pesisir barat itu masih sangat membutuhkan yang namanya kearsipan. Jadi di perpustakaan di pesisir barat itu sendiri beberapa kali CPNS itu kearsipan itu nggak ada yang daftar Bang. Jadi kan ilmu kami ini kan perpustakaan, cuman kami juga mempelajari tentang kearsipan gitu Bang. Kearsipan dan dokumentasi juga. Oke. Dokumentasi itu kan kearsipan kan ya. Jadi kemungkinan besar kalau untuk saya itu bakal tetap di Lampung di pesisir barat karena memang peluangnya memang ada gitu. Nah, dan rencananya juga bakal lanjut ke D4 kearsipan.
Nah, dari D3 perpustakaan, D4 kearsipan. Karena untuk perpustakaan itu sendiri sebenarnya bukan nggak tertarik loh Bang. Lebih ke ingin mendalami lagi kearsipan karena bidangnya lebih luas gitu. Oke. Iya. Secara prinsip sebenarnya sama-sama luas, Iya, tapi peluangnya. Iya. dan ketertarikannya yang menjadi pembeda Iya, ya. itu sih, Bang. Oke. Yang lain, apa ada yang mau merantau? Kalau saya sendiri sih berangkat dari tuntutan orang tua. Enggak, permintaan kali. Ya, permintaan orang tua. Sebisa mungkin kamu kalau sudah lulus kerja dulu. Dan di situ saya mikir, kalau misalkan saya kerja untuk jurusan perpustakaan dan bisa dibilang untuk lulusan-lulusan awal fresh graduate itu salary-nya kecil, itu harus saya nikmati, Bang. Dan saya juga berpikir nggak semuanya itu harus instan. Kita lulus kuliah langsung kerja dapat gaji 2 digit. Saya nggak berpikiran begitu. Saya berpikir step by step bahwa gaji kecil itu tidak masalah asalkan saya sudah kerja. Dan itu saya optimisnya bakal bekerja di awal tuh di Lampung. Setelah bekerja saya niatan itu bakal lanjut, tapi dari uang jerih payah sendiri melalui pekerjaan itu. Dan optimis saya pun saya bakal prospek kerja saya bakal di Jawa nanti. Soalnya saya tertarik dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Begitu. Oke. Mungkin Gunawan? Oke, boleh ya. Kalau dari saya sendiri, kemungkinan besar akan lanjut. Kenapa? Karena peluang yang semakin banyak itu akan semakin luas gitu kan. Jadi misal kita mengambil peluang untuk ekstensi nih kan, misal kayak 1 ataupun D4, maka nanti peluang yang akan kita dapatkan di pekerjaan juga akan semakin banyak. Dan emang sudah tidak relevan lagi ya di zaman sekarang bahwa misal kita ingin bekerjanya sesuai dengan lulusan itu sudah ada yang relate, ada yang juga yang enggak. Dan kebanyakan tidak. Kenapa? Karena semakin sekarang semakin kita menghadapi tantangan zaman gitu kan, maka pekerjaan juga akan semakin luas gitu kan. Dan kita ya bisa aja kemanapun gitu, nggak sesuai dengan latar belakang kita. Tapi yang pasti sebagai seorang yang latar belakangnya adalah perpustakaan, saya mempunyai kebanggaan bahwa kami adalah ahli informasi. Dari ahli informasi itu kami bisa menjadi apapun. Misal saya ingin membuat restoran, ya saya akan mempelajari terkait informasinya. Dan saya sudah melakukan itu, gitu. Itu opportunity yang sangat besar yang dimiliki oleh orang perpustakaan. Karena kita sangat mempelajari informasi, dan informasi itu luas banget. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan dari informasi itu. Lalu gimana untuk S2? Ya kalau misalkan mau jadi dosen kayaknya harus S2 ya. Cuma nanti ya lihat ke depannya. Jalani dulu. Oke. Ya pada akhirnya semua yang tadi disampaikan kita jadi tahu satu hal, bahwasannya yang dekat dengan kita ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui, dan bagaimana peran penting perpustakaan ataupun kearsipan ataupun keilmuan di bagaimana memanage data dan lain-lain, dan lebih dari sekedar penjaga buku ya. Itu yang kita sepakati bersama-sama. Nah, ya masa depan itu ya bukan untuk kita, bukanlah tentang bagaimana bersinergi ataupun digantikan. Masa depan adalah tentang beradaptasi atau tertinggal. Itu adalah poinnya. Semakin kalian mengunderestimate, jurusan perpustakaan, apa sih perpustakaan, ya kan? Ya di saat itulah kondisi tertinggal dengan sadar, dia lagi tertinggal dengan sadar di posisi itu. Jadi forum ini itu dibuat untuk mengubah tantangan, dan besar harapannya bisa menjadi harapan yang untuk kedepannya kita bisa bareng-bareng untuk bisa sama-sama berkolaborasi tadi, sehingga menimbulkan obrolan-obrolan yang pada akhirnya ini bisa menjadi keresahan bersama satu hal. Dan yang kedua adalah kita nggak cuma pengen kritik, tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa ngasih alternatif solusi, ya kan? Tapi apalah itu semua, dunia itu semua, ya kan?
Kalian hari ini duduk di sini ngomong dengan semua pengetahuan kalian, ngomong dengan semua informasi dan kesempatan yang kalian miliki. Pada akhirnya kan kalian berangkat dari rumah. Kalian berangkat dari seorang anak yang hari ini kalau tadi bahasanya Ibrahim tuntutan ya, permintaan. Harapan itu ada di pundak walaupun baik terucap ataupun tidak terucap. Nah, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan kalau misalnya hari ini kalian akan bertemu kepada diri kalian lagi 10 tahun, 20 tahun ke depan soal masa depan yang tujuannya kepada orang tua. Ibrahim umur 30 nanti ngomong sama orang tuanya apa? Apa yang bisa dijanjikan seorang Ibrahim umur 30 nanti kepada orang tuanya sehingga perjuangan ini itu ada makna. Karena kalau tidak ada buka kurung tanda kutip terlalu too much ya. Kayak tanda kutip tuntutan tadi itu bukannya itu yang nggak ada maknanya. Ceritanya itu nggak ada artinya kalau nggak ada mereka di akhir ya kan. Mungkin bisa dimulai dari Ibrahim. Oke, sebelum masuk ke situ, latar belakang saya sendiri bisa dibilang keluarga yang sederhana. Pun saya sudah ditinggal oleh orang tua laki-laki, bapak itu sejak saya kelas 5 SD. Jadi bisa dibilang orang tua yang perempuan juga berjuang demi kebutuhan saya dan kebutuhan adik saya. Pun saya juga ikut berjuang demi mereka. Seperti saya ikut kerja part-time, ikut freelance, dan itu saya merasakan di situ bahwa orang tua yang selama ini diam-diam aja, orang tua yang selama ini tidak kelihatan capeknya itu merasakan capek untuk saya sendiri. Dan saya tadi saya salah bilang tuntutan. Itu memang bahasanya begitu, tapi harapan orang tua walaupun tidak terucap itu pasti ada di saya. Dan saya merasa bahwa semakin bertambah tuanya umur dan bertambahnya semester hampir di akhir, saya merasa ada beban yang harus saya tanggung dan harus saya lakukan di masa depan nanti. Dan saya memandang 10 tahun ke depan saya akan membanggakan orang tua saya. Amin. Mak, Baim bakal berjuang sekuat tenaga demi membahagiakan mama, dan harapan besar bisa untuk kita umroh sekeluarga, Mak. Amin. Dari perjuangan yang kecil ini sampai perjuangan yang besar nanti. Amin. Rabbal alamin. Lanjut. Aduh, nggak pengen sedih-sedih sih sebenarnya. Lanjut. Oke, yang akan disampaikan ya, kemungkinan diri saya di masa depan ya. Mungkin di umur 25-30 kali ya. Boleh. 5-10 tahun dari sekarang. Terima kasih sudah berjuang gitu kan selama ini. Terima kasih, dan apapun yang dilakukan sekarang, lakukan aja. Karena hal itu nanti akan berbuah nantinya di masa depan nanti. Lalu untuk orang tua, for my mom and my father, thank you karena sudah mendukung selama ini gitu kan. Terima kasih banyak, dan semoga kita bisa tetap bersama hingga 10 tahun ke depan. Dan ya itu harapannya. Tapi tenang aja, saya percaya diri saya di 10 tahun ke depan akan bilang kamu sudah berusaha, bahkan misal tidak terwujud sekalipun, ya udah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, membahagiakan, bukan nanti. Menurut saya nggak ada si nanti bagian orang tua, menurut saya nggak ada. Dari sekarang pun apa yang bisa saya lakukan agar nantinya apa tidak ada penyesalan di masa depan. Ya, sepakat. Super. Lanjut. Kalau untuk saya sendiri di sekitar 5-10 tahun ke depan, mungkin saya bakal bilang sama diri saya, orang tua itu benar-benar support system saya sendiri sebagai anak bungsu yang memang berasal dari keluarga yang sederhana juga di ujung pesisir barat. Orang tua saya sebagai pekebun, dan memang untuk kuliah itu sendiri
saya juga mengandalkan beasiswa, Bang. Nah, karena dari awal saya memang bukan tidak dibolehin kuliah, cuman katanya lebih baik kalau kamu mau setelah lulus, kalau kamu mau kuliah, kamu cari beasiswa, kalau nggak ada, kamu nggak usah kuliah. Lebih baik kamu kerja buka usaha katanya. Cuman karena kemauan saya sendiri, kata saya, Mak, Mbak, orang yang lulusan S1, D3, D4 itu banyak juga yang nganggur, apalagi yang SMA. Saya juga cewek, kata saya perempuan, cuman saya juga punya pikiran sama seperti laki-laki, Bang. Ingin membanggakan orang tua juga, ingin membuat mereka bangga dengan saya. Untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, terima kasih untuk semuanya, perjuangan kalian, membesarkan saya, memberi support saya, membiayai saya, dan untuk Abang juga, semoga rezekinya tambah lancar. Agak sedih ya. Intinya terima kasih buat Abang, Mak, Mbak yang udah bantu saya sampai saat ini gitu. Dan buat saya yakin juga bahwa nanti nggak ada usaha yang bakal mengkhianati hasil. Amin. Oke. Ini namanya quarter life crisis ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Ibrahim, terima kasih untuk Gunawan, terima kasih untuk Shirley. Mungkin diskusi kita kurang panjang, tapi saya percaya ini akan bertumbuh. Sengaja kita bikin pendek biar ada part 2-nya. Ya kan? Di satu sisi saya juga menitipkan rasa bangga lah untuk melihat kawan-kawan semua terlihat baik-baik saja di tengah nggak apa-apanya itu, padahal kenapa-napa, ya kan? Tapi mungkin yang perlu kita sepakati adalah dunia nggak perlu tahu kalau kita hari ini lagi susah. Dunia nggak perlu tahu, orang lain nggak perlu tahu apa yang lagi hari ini kita perjuangkan. Karena kebanyakan cuma pengen tahu tapi nggak ada yang bantu, ya kan? Semoga kedepannya kawan-kawan di pengurusannya dengan demisioner dengan lancar dan bisa meninggalkan meninggalkan histori yang baik dan tidak ada konflik sampai akhir kepengurusannya, punya kesan yang baik dan menjadi sarjana dan sarjana wati ya kan, dengan membanggakan. Jujur saya wisuda waktu Covid, jadi saya nggak ada tuh pengalaman di GSG dipanggil, itu nggak ada. Saya bangun tidur sarjana ya Covid ya online waktu itu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih untuk keuangannya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.